Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung bersama Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas Awan. Siap, terima kasih Pak Rinto sudah bersama kita ya. Dan juga kita selalu menghadirkan ahli hukum kita semua ya, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, hari ini sehat-sehat Pak? Sehat Pak Wan, terima kasih Pak Rinto, terima kasih juga. Oke, terima kasih Pak Rey sudah bersama kita ya. Kali ini kita fokus mengenai Cortex lagi nih teman-teman. Cortex lagi dan Cortex lagi. Jadi ternyata Cortex itu seperti mesin waktu nih teman-teman ya. Bisa kembali ke masa lalu, bisa kembali ke zaman 1940 nih. Nah, bagaimana IWP menanggapinya dan bagaimana cerita awalnya nih Pak? Silakan Pak Linto. Ya, terima kasih Mas Awan. Hari ini saya tunjukkan ini Mas ya, untuk aplikasinya dulu. Nah, ini Mas. Ini adalah awal mula konten kali ini Mas ya. Ini ada tim kami mengcapture ini Mas. Di pilihan masa pajak ini Mas. Ada sampai tahun 1940, teman-teman. Nah, terus ini, nah ini Mas. Ortek dan kembali ke tahun 1940. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini judul kita kali ini. Nah, latar belakang, pemerintah sedang melakukan modernisasi sistem pajak lewat Kortek. Sebenarnya tujuannya untuk mempermudah pelaporan perpajakan, meningkatkan akurasi, dan membuat sistem lebih transparan. Namun yang kita ketahui barusan ini Mas ya, kita kan terkait dengan pelaporan SPT badan, wajib pajak badan, itu kan juga mengalami banyak kendala. Bahkan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengirimkan surat ke Menkyu, ada 26 kendala, dan per 30 April kemarin sore diperpanjang 1 bulan sepertinya Mas, Hmm. dengan adanya keluarnya peraturan penghapusan sanksi. Jadi akhirnya teknologi yang seharusnya mempermudah pelaporan perpajakan ini kayaknya malah semakin memperumit Mas. Akhirnya sampai dilakukan perpanjangan. Ini tidak sesuai dengan filosofi pembuatan teknologi itu sendiri, Mas Awan. Nah, masalah yang muncul dalam sistem Cortex tersedia pilihan tahun pajak sampai 1940. Nah, ini mengindikasikan apakah aplikasi yang pemenangnya adalah LG CNS Konsorsium ini yang merupakan ini Mas ya, gabungan dari konsorsium Korea yaitu LG dan Qualisoft yaitu perusahaan di Austria. Ini memang database-nya memang kalau di sana memang nyambung terus sampai 1940. Tapi kan kalau di Indonesia kan 1940 kan negaranya aja belum merdeka itu loh. Bahkan undang-undang KUP-nya itu kan masih tahun 1983. Nah, nanti mungkin dari Pak Ri bisa mengomentari apakah database pajak ini mulai 83 itu atau bisa sampai ke belakang saat undang-undang belum ada undang-undang KUP. Pertanyaannya sederhana, kenapa bisa memilih tahun yang bahkan sebelum Indonesia merdeka seperti itu Mas Awan? Kenapa ini penting? Ini bukan sekedar bak kecil karena pajak adalah sistem resmi negara, harus akurat dan sesuai realitas, tidak boleh ada data yang tidak masuk akal. Kalau hal yang mendasar saja salah, kepercayaan ini bisa sangat menurun. Analogi sederhananya yaitu bayangkan Anda pakai aplikasi bank, tapi bisa kirim uang ke tahun 1940 itu, Mas. Terasa aneh, itu tanda sistem tidak memahami konteks. Masalah yang lebih mendalam, kemungkinan akar masalah yaitu tidak ada perencanaan atau master plan yang matang, tidak ada desain sistem atau blueprint yang jelas, kurangnya pengawasan dan pengecekan. Cara implementasi yang sangat berisiko. Cortex diluncurkan dengan metode Big Bang, langsung dipakai secara luas tanpa uji coba bertahap yang cukup, misalkan beberapa wajib pajak tertentu yang ini masih transaksinya sangat banyak, ini tidak langsung dilakukan secara luas tanpa ada uji coba bertahap. Risikonya adalah error muncul saat sudah digunakan oleh banyak orang atau banyak wajib pajak. Dampak ke masyarakat, gangguan saat membuat faktur pajak dan pelaporan perpajakan. Yang saya ketahui juga kemarin sangat banyak sekali kolom yang diisi dan tidak bisa ekspor impor, Mas Awan. Dari tim kami laporannya seperti itu, Mas. Wajib pajak menjadi bingung, terhambat, dan kurang percaya pada sistem.
Apa yang seharusnya dilakukan? Agar sistem berjalan baik, sebenarnya harus membuat perencanaan yang jelas, susun desain yang matang, lakukan uji coba bertahap, adakan audit independen, dan perkuat pengawasan. Jadi, kalau sarannya dari WP ini sebenarnya Kortek harus dimulai awal, Mas, dari mulai perencanaan yang jelas dan membuat master plan dulu atau bisnis prosesnya dulu. Baru penyederhanaan peraturan perundang-undangannya, baru dilakukan tender untuk pengadaan aplikasi perpajakannya itu sendiri. Nah, inti pesannya yaitu masalah tahun 1940 bukan sekedar masalah teknis, tapi tanda sistem belum siap sepenuhnya dan ada kelemahan dalam cara perencanaan dan bisnis proses dalam peraturan perpajakan. Penutupnya, teknologi seharusnya mempermudah, bukan membingungkan. Modernisasi tidak boleh membuat kita mundur ke masa lalu. Sistem pajak harus logis, akurat, dan bisa dipercaya. Seperti itu, Mas Awan. Oke, terima kasih Pak Rinto ya. Ini sistem Cortex, sistem digital yang harusnya mempermudah, menguntungkan, mensederhanakan, justru makin membingungkan, makin rumit, banyak tips and trick, banyak lubang-lubang yang berbahaya, banyak istilahnya ranjau-ranjau darat ya di dalam Cortex ini yang bisa menyebabkan wajib pajak dirugikan. Apalagi kok bisa muncul tahun sebelum Indonesia merdeka ya, lucu banget sebelum Undang-Undang KUP itu berlaku. Apa yang mau dilaporkan oleh WP di tahun-tahun tersebut? Nah, kita kembali ke Pak Rey nih. Bagaimana nih Pak dari aspek hukum pajak atau hukum lainnya mengenai kacau balaunya si Cortex ini Pak? Silakan Pak Rey. Baik, terima kasih Pak Awan, terima kasih Pak Rinto. Pertanyaan Pak Rinto yang menarik sih ya. Pagi-pagi di hari libur kita kan sudah diberikan pertanyaan yang tentunya memaksa kita untuk berpikir kritis begitu ya. Nah, kalau kita renungkan kembali bahwa Cortex ini kan adalah terminologi dalam bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP. Nah, SIAP sendiri atau Cortex ya itu sudah diatur di PMK 81 2024. Artinya Cortex itu sudah mempunyai pegangan hukum atau dasar hukum yang melandasi dilaksanakannya atau digunakannya sistem tersebut. Artinya apa? Artinya adalah penyelenggara maupun pengguna sama-sama tunduk pada PMK 81 2024 ya. Nah, ketika penyelenggara dan pengguna tunduk, maka para pihak itu harus sepakat bahwa isinya adalah sesuai dengan kebenaran material. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan pertanyaan Pak Rinto tadi ya, apakah kemudian pertanyaan atau pertanyaan mengenai eh, informasi tahun 1940, apakah kemudian itu menjadi relevan begitu ya? Nah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab ya. Ya. Sementara kalau kita bicara PMK 81 2024 di dalam diktum menimbangnya itu hanya salah satunya yang paling utama adalah eh, amanat dari Undang-Undang KUP. Dan Undang-Undang KUP sendiri itu lahir tahun 1983 dan mulai berlaku 1984 ya. Nah, pertanyaannya kenapa ada informasi sebelum tahun 83? Kan begitu, Pak Rinto dan Pak Wan ya. Nah, artinya sistem itu sendiri ya sudah bertentangan dengan eh, konsideran di dalam PMK 81 2024 ya. Kalaulah informasi tahun 1940 atau informasi sebelum kemerdekaan seperti yang Pak Rinto tampilkan di layar tadi, mungkin harusnya dicantumkan dalam PMK 81 2024 itu hukum positif mana yang digunakan ya. Dan harusnya dicantumkan dalam PMK 81 2024 kalau ada ya Pak Awan dan Pak Rinto. Siapa tahu ada undang-undang lain misalnya undang-undang darurat atau undang-undang apapun lah itu ya. Harusnya itu memang dicantumkan di dalam PMK 81 2024 dalam konsiderannya supaya informasi tahun 1940 yang Pak Rinto tampilkan tadi itu menjadi relevan gitu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak ada, maka kan menjadi irrelevan begitu ya sistemnya sendiri ya. Karena di dalam jelas Ya. PMK 81 2024 dalam diktum konsiderannya itu tidak ada ya peraturan lain atau hukum positif lain ya
Yang ada di situ salah satunya adalah Undang-Undang KUP tahun 1983 begitu ya. Nah, kalau ada peraturan yang lain yang sebelum 1983, Pak Rinto dan Pak Awan, misalnya 1940 sekian misalnya begitu, ya kenapa nggak dicantumkan saja gitu ya, supaya ada dasar mengikatnya Ya. ya. Nah, mungkin pembuat peraturan dalam hal ini Bu Menteri atau Pak Menteri dulu mungkin karena tidak pernah mengecek Cortex, jadi ya tentu yang dipahami adalah ya sudah, ini kan Cortex sama dengan siap ya dibuat saja aturannya PMK 8124. Tapi antara isi PMK 81 dengan PMK 8124 dengan isi Cortex itu kan tidak tidak match gitu ya. Nah, ini kan yang jadi masalah. Ini nggak match gitu. Kenapa? Karena pembuat undang-undangnya kan hanya mendengarkan masukan atau bisikan saja dari bawahnya. Dia sendiri nggak mengecek. Harusnya kalau dia ngecek seperti Pak Rinto dan Pak Ya. Wan pasti tahu, "Oh, ada 1940." Nah, masalahnya Bu Menteri, Pak Menteri kan nggak pernah pakai Cortex. Kalaupun pakai katanya ditemenin makainya. Nggak pernah Iya. apa Ya, ya. namanya ekspor sendiri gitu ya. Nah, andai kata Bu Menteri dulu dan Pak Menteri sekarang mengeksplor, Pak Rinto dan Pak Awan, dia pasti akan bertanya, loh kenapa ada tahun 1940 di sini? Ya, nah kenapa nggak dihilangkan saja atau dimulai dari tahun 1983? Nah, ini juga yang harusnya apa lakukan oleh Bu Menteri dan Pak Menteri, tapi kan mungkin itu tidak dilakukan. Yang kedua adalah kalau kita bicara Undang-Undang KUP tahun 1983, kita juga jangan lupa di tahun 2016 ada Undang-Undang Pengampunan Pajak ya, atau yang lebih dikenal dengan tax amnesty. Nah, pertanyaannya kalau sudah ada Undang-Undang Pengampunan Pajak ya, apalagi bagi mereka yang sudah mengikutinya, nah tentunya kan harus ada dong fitur lagi. Bagi mereka yang sudah ikut itu harusnya nggak Oh, boleh lagi tersedia fitur mundur gitu ya. Karena undang-undang sudah mengatakan Pak Awan, kalau sudah mengikuti program pengampunan pajak, tax amnesty. hukumnya diobok-obok masa lalunya. Nah, kita udah sepakat tuh melalui undang-undang itu. Jadi Iya, ketika iya, iya. misalnya nih Pak Rinto masuk ke Cortex ya dengan akun pribadinya. Nah, ketika dia mau minta informasi sebelum 2000 maksudnya sebelum 2016 sampai dengan mundur 1983 itu harusnya udah nggak bisa Pak Rinto mengakses karena kan sudah dianggapnya sudah close gitu ya, nggak boleh diobok-obok lagi gitu ya. Jadi fiturnya nggak tersedia 1983 sampai dengan 2016 misalnya. Yang tersedia ya setelahnya. Karena dia sudah mengikuti program pengampunan pajak gitu ya. Nah, begitu juga mungkin ada fitur mengenai PPS misalnya. Kalau dia sudah ikut, dia udah nggak bisa lagi nih misalnya. Nah, tapi yang paling kental itu terlihat adalah program pengampunan pajak karena itu memang hampir secara nasional diundangkan melalui undang-undang ya. Tapi kalau PPS kan tidak melalui undang-undang, sifatnya hanya kasuistis terhadap pihak-pihak yang mau ya kan secara volunteer. Nah, tapi kembali lagi itu menandakan bahwa sistemnya kan tidak relevan dengan peraturannya. Ya, kenapa sistemnya nggak relevan dengan peraturannya? Ya, itu mungkin juga relevan dengan yang disampaikan Pak Rinto tadi ya, karena dari awal blueprint-nya kan tidak jelas begitu ya. Nah, harusnya blueprint-nya jelas lalu peraturannya ya. Tapi ini kan terjadi apa namanya? Terjadi irelevansi ya atau hal yang tidak matching gitu ya antara sistem dengan peraturan ya. Maka konsekuensinya akan terjadi banyak sekali kasus atau sengketa hukum di kemudian hari ya. Nah, saya juga perlu menyoroti fakta bahwa di Cortex selain dari masalah-masalah yang Pak Rinto sampaikan tadi ya, itu juga banyak informasi yang sebenarnya bukan merupakan milik wajib pajak. Ada ada data wajib pajak lain juga masuk juga di situ ya, dan saya pernah mengalami itu kan begitu ya. Kemudian ada lagi fakta di mana informasi mengenai rekening yang sudah ditutup jauh-jauh hari, bahkan sudah sebelum program pengampunan pajak juga itu masih muncul kembali gitu ya. Nah, padahal kemudian rekening itu sudah ditutup ya, dan mungkin juga sudah dihapus oleh banknya ya, tapi kemudian masih bisa muncul lagi.
Nah, itu beberapa fakta yang muncul di lapangan. Secara sederhana dapat saya simpulkan bahwa antara sistem secara teknis atau teknologi dengan peraturan ya atau hukum yang berlaku itu masih tidak matching ya atau masih irrelevant. Sehingga menurut saya perlu dilakukan perbaikan ya. Setidak-tidaknya untuk peraturan PMK 81 2024 ini bisa diperbaiki. Tapi untuk teknis ya mungkin perlu dilakukan perbaikan mayor ya, perbaikan besar begitu ya. Dan secara teknisnya mungkin bisa berkonsultasi dengan Pak Rinto sebagai orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Begitu ya Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Rinto ya. Mudah-mudahan Sebagai DJP. tambahan sedikit Mas Awan, ini saya cek tadi kemerdekaan negara Austria sebagai ini yang dibuat aplikasi Cortex-nya itu ternyata ada 2 kali ini Pak, Republik pertama dan Republik kedua. Yang Republik pertama tadi itu di tahun 1919 memang. Baru Republik keduanya itu 1945. Jadi masuk sangat logik mungkin di Austrianya sana itu memang database-nya sampai tahun 1940. Pak Ri dan Mas Aman. Itu aja tambahan informasinya, Mas. Oke. Waduh, jangan-jangan pakai copy paste semua ini ya, nggak ada yang dibenerin di Indonesia ini. Waduh, kacau. Baik, semoga DJP bisa memperbaiki diri ya. Kalau perlu hubungi Pak Rinto, karena Pak Rinto ini ahli IT ya. Baik, makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak.